Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Perwiwu. Saya menjelaskan tentang definisi pemodelan prediktif. Jadi, definisi pemodelan prediktif adalah pemodelan yang sering digunakan dalam data mining, statistik, dan machine learning. Data statistik atau data mining kita akan jelaskan dari video singkat berbahasa Inggris ini. Ini adalah data mining, kira apa ya? What is data mining? A technology to enable data exploration, data analysis and data visualization of very large databases at a high level of abstraction. What is the purpose of data mining? Data mining helps analysts to recognize significant facts, relationships, trends, patterns which might go unnoticed otherwise. Why data mining is needed? Too much data and too little information. There is a need to extract useful information from the data and to interpret the data. What are the data mining tools? Oracle Data Mining, Orange, IBM, Teradata, RapidMiner. Where data mining is applicable. In banks, data mining is used for fraud detection. By analyzing past transactions that were later determined to be fraudulent, banks can identify patterns. Card marketing by identifying customers, segment card issuers and improved profitability with more effective acquisition. Cardholder and profitability card issuers can take advantage of data mining technology to price their product and maximize their profit. Predictive lifecycle management data mining help bank to predict each customer's lifetime value and to provide service to each segment. In telecommunication, data mining is used for call detail record analysis by identifying customer similar used patterns. Company can develop attractive pricing and feature promotion. Customer loyalty data mining help to identify the characteristic of customer who are likely to remain loyal. Upselling in data mining. Upselling is used to encourage customer purchase. Cross-selling in data mining. Cross-selling is a strategy that pushes new products to current customers based on their past purchases. In retail, data mining is used for performing basket analysis. To know which item customer tend to purchase together. This can improve stocking and promotion. Sales forecasting is used for forecast the sale, like if a customer purchases an item today, when are they likely to purchase a complementary item. Database marketing can develop profile of customers with certain behavior. Merchandise planning and allocation is used to improve merchandise planning and allocation by examining pattern in stores with similar demographic characteristics. Oke, terima kasih. Itu dari penjelasan singkat dari guru bahasa Inggris. Itu data mining. Ini adalah statistik dari data mining, statistik, dan machine learning. Data statistik adalah model matematika yang mencakup kesimpulan asumsi statistik yang berkaitan dengan pembuatan data sampel dan data berupa dari populasi yang lebih besar, kayak big data. Jadi sebuah model statistik mewakili sering dalam bentuk yang sangat ideal, harusnya menghasilkan data untuk menyebarkan informasi yang akan digunakan di data mining nanti. Nah, ini machine learning. Machine learning ini sama dengan augmented intelligence kalau salah AI kalau nggak salah. Jadi ini lagi trendingnya di dunia IT juga. Jadi untuk menganalisa data sekarang maupun membuat prediksi sesuatu di masa sekarang dalam dunia bisnis, hal ini akan membantu untuk menemukan pola transaksi untuk mengidentifikasi resiko peluang. Analisis prediktif menggunakan teknologi data mining, tapi pengetahuan dari di data mining tidak diperlukan untuk menggunakan analisis prediktif. Program dari data mining akan menganalisis data dan membuat modelnya. Model ini dianalisis dan diuji untuk membentuk hasil yang dibutuhkan oleh pengguna. Bila Anda menggunakan teknologi data mining secara langsung, Anda membuat model atau menggunakan model yang diciptakan oleh orang lain. Biasanya Anda menerapkan model untuk data baru.
Next, problem solving. Kemudian prediktif akan berhubungan dengan problem solving. Kemudian prediktif memiliki peran untuk mendeteksi kecurangan dari pesaingan. Mendeteksi kecurangan dari pesaing. Caranya adalah dengan mengoptimalisasikan berbagai metode analisis, meningkatkan pola deteksi dengan mengkombinasikan berbagai metode analisis dan meningkatkan pola deteksi. Dan hanya itu juga manfaat lain dari pemodelan adalah untuk mengoptimalkan strategi marketing dari perusahaan. Bahkan metode ini dapat pula digunakan untuk menebak perilaku pelanggan dan juga dapat mempromosikan produk kepada pelanggan yang membutuhkan. Banyak pula perusahaan yang menggunakan metode ini untuk sekadar ingin meningkatkan pengaplikasian serta pengaplikasian ketersediaan bahan baku. Jadi itu adalah definisi singkat dari pemodelan prediktif. Jadi ada kelanjutannya lagi terdapat 3 teknik pemodelan prediktif, yaitu artificial network, support vector machine, dan algoritma Kenneth network yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan di wisuda ini dilanjutkan oleh Delia, Wiro Agung Serayu, Yoga Desviansa Yoga, dan Aji yang terakhir. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial neural network. Sebelumnya, mari saksikan video berikut. Last summer, my family and I visited Russia. Even though none of us could read Russian, we did not have any trouble in figuring our way out, all thanks to Google's real-time translation of Russian boards into English. This is just one of the several applications of neural networks. Neural networks form the base of deep learning, a subfield of machine learning where the algorithms are inspired by the structure of the human brain. Neural networks take in data, train themselves to recognize the patterns in this data, and then predict the outputs for a new set of similar data. Artificial neural network atau jaringan syaraf buatan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf biologis, khususnya pada sel otak manusia. Neural network terdiri dari sejumlah elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi atau prediksi. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu seperti pengenalan pola atau klasifikasi data dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Arsitektur artificial neural network akan dijelaskan melalui video berikut. Let's understand how this is done. Let's construct a neural network that differentiates between a square, circle, and triangle. Neural networks are made up of layers of neurons. These neurons are the core processing units of the network. First, we have the input layer, which receives the input. The output layer predicts our final output. In between exist the hidden layers which perform most of the computations required by our network. Here's an image of a circle. This image is composed of 28 by 28 pixels, which make up for 784 pixels. Each pixel is fed as input to each neuron of the first layer. Neurons of one layer are connected to neurons of the next layer through channels. Each of these channels is assigned a numerical value known as weight. The inputs are multiplied to the corresponding weights, and their sum is sent as input to the neurons in the hidden layer. Each of these neurons is associated with a numerical value called the bias, which is then added to the input sum. This value is then passed through a threshold function called the activation function. The result of the activation function determines if the particular neuron will get activated or not. An activated neuron transmits data to the neurons of the next layer over the channels. In this manner, the data is propagated through the network. This is called forward propagation.
In the output layer, the neuron with the highest value fires and determines the output. The values are basically a probability. For example, here, our neuron associated with square has the highest probability. Arsitektur dari neural network terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, input layer, yang berfungsi sebagai penghubung jaringan ke dunia luar atau sumber data. Neuron-neuron ini tidak melakukan apapun pada data, hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya. Yang kedua, hidden layer. Suatu jaringan dapat memiliki lebih dari satu hidden layer atau bahkan tidak punya sama sekali. Jika jaringan memiliki beberapa hidden layer, maka lapisan tersembunyi paling bawah yang menerima input dari input layer. Yang ketiga adalah output layer. Prinsip kerja pada lapisan ini sama dengan prinsip kerja pada hidden layer, tetapi keluaran dari lapisan ini sudah dianggap dari keluaran proses. Contoh penerapan artificial neural network. Facial recognition. Cameras on smartphones these days can estimate the age of the person based on their facial features. This is neural networks at play. First, differentiating the face from the background, and then correlating the lines and spots on your face to a possible age. Forecasting. Neural networks are trained to understand the patterns and detect the possibility of rainfall or a rise in stock prices with high accuracy. Music composition. Neural networks can even learn patterns in music and train itself enough to compose a fresh tune. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiro Agung. Ya, saya Wirong di sini akan menjelaskan tentang konsep SVM atau Support Vector Machine. Support Vector Machine itu merupakan algoritma usaha terbaik untuk mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Jadi pada input space itu dimiliki ada dua kelas. Nah, di tengah-tengahnya itu terdapat hyperplane sebagai pemisah dari dua buah kelas tersebut. Lalu, hyperplane, pemisah terbaik antara kedua kelas, dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik maksimalnya. Super vector machine dalam machine learning dikenal juga dengan super vector network yang merupakan metode supervised terkait dengan learning algoritma untuk analisa pola data yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Tadi kan kita menyebut ada kata-kata margin ya. Apa sih margin itu? Apa yang dimaksud dengan margin? Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan data yang terdekat dari masing-masing kelas. Subset data training, set yang paling dekat ini disebut dengan super vector. Jadi, setiap kelas itu kan ada data dan antara dua kelas ini memiliki data terdekat mana yang dicari. Nah, di titik tengahnya itu disebut hyperplane. Nah, dari hyperplane ke data yang satu itu disebut margin, dan dari hyperplane ke data yang kedua, ke kelas yang kedua disebut juga margin. Itulah margin. Nah, di sini ada super vector machine linear. Apa sih super vector machine linear? Nah, seperti kita lihat pada gambar 1A ini memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota dari dua buah kelas plus 1 dan min 1. Pattern yang bergabung pada kelas min 1 disimbolkan dengan warna merah kotak. Sedangkan pattern pada kelas plus 1 disimbolkan dengan warna kuning lingkaran. Permasalahan klasifikasi dapat diterjemahkan dengan usaha menemukan garis hyperplane yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Berbagai alternatif garis pemisah ditunjukkan pada gambar 1A. Hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane untuk mencari titik optimum hyperplane tersebut. Margin adalah jarak antara hyperplane dengan pattern terdekat dari masing-masing kelas. Pattern yang paling dekat disebut sebagai supervector. Garis solid pada gambar 1B menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang garis solid pada gambar 1B menunjukkan hyperplane yang terbaik, yaitu yang
terletak tepat pada tengah-tengah kedua kelas. Sedangkan titik merah dan kuning yang berada dalam lingkaran hitam adalah support vector. Usaha untuk mencari lokasi hyperplane ini merupakan inti dari proses pembelajaran pada support vector machine linear. Lalu ada soft margin. Dalam penjelasan berdasarkan asumsi bahwa kedua kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Dua buah kelas tidak selalu terpisah secara sempurna. Hal tersebut menyebabkan constraint pada persamaan 3,5 tidak terpenuhi, sehingga optimasi tidak terpenuhi dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SVM dirumuskan ulang dengan menggunakan teknik yang namanya soft margin. Lalu ada multiclass. Penelitian lebih lanjut mengembangkan support vector machine sehingga bisa mengklasifikasikan data yang memiliki lebih dari dua kelas. Terus dilakukannya, terdapat pilihan untuk mengimplementasikan multiclass SVM, yaitu dengan menggabungkan beberapa SVM biner atau menggabungkan semua data yang terdiri dari beberapa kelas ke dalam sebuah bentuk permasalahan optimasi. Pendekatan yang kedua, permasalahan optimasi yang harus diselesaikan jauh lebih rumit. Ada dua metode yang umum digunakan untuk mengimplementasikan multiclass SVM dengan pendekatan, yaitu metode once again all dan metode one against one. Di sini ada one against all. Metode once against all itu membangun buah model SVM biner dengan K adalah jumlah kelas. Model SVM ke M dilatih dengan semua contoh kelas dengan M label positif dan yang lainnya label negatif. Metode once against one membangun dalam kurung K min 1 tutup kurung bagi 2 tutup kurung buah model klasifikasikan biner. K adalah jumlah kelas ya. Setiap model klasifikasi dilatih pada data dari dua kelas. Lalu ada kelebihan dari SVM. Yang pertama itu adalah generalisasi. Generalisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode untuk mengklasifikasikan sebuah pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Lalu yang kedua ada Curse of Dimensionality. Curse of Dimensionality ini didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi sebuah metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter, misalnya jumlah hidden neuron pada neural network, stopping kriteria dalam proses pembelajaran, dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibanding dimensional ruang vektor data tersebut. Semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya, seringkali terjadi data yang diolah berjumlah terbatas dan untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tidak mungkin dilakukan karena kendala biaya dan kesulitan teknis. Dalam kondisi tersebut itu juga, jika metode itu terpaksa harus bekerja pada data yang berjumlah relatif sedikit dibandingkan dimensinya, akan membuat proses estimasi parameter metode menjadi sangat sulit. Curse of Dimensionality sering dialami dalam aplikasi di bidang biomedical engineering karena biasanya data biologi yang tersedia sangat terbatas dan penyediaannya memerlukan biaya tinggi. Generalisasi yang diperoleh oleh SVM tidak dipengaruhi oleh dimensi dari input vektor. Hal ini merupakan alasan mengapa SVM merupakan salah satu metode yang tepat dipakai untuk memecahkan masalah berdimensi tinggi dalam keterbatasan sampel data yang ada. Lalu yang kedua itu landasan teori yang dimiliki dari SVM ini.
Sebagai metode yang berbasis statistik, SVM memiliki landasan teori yang dapat dianalisis dengan jelas. Lalu yang terakhir yaitu feasibility. Feasibility SVM dapat diimplementasikan relatif dengan mudah karena proses penemuan supervektor dapat dirumuskan dalam KP problem. Dengan demikian, jika kita memiliki library untuk menyelesaikan problem tersebut, dengan sendirinya SVM dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, dapat diselesaikan dengan metode sekuensial sebagai penjelasan sebelumnya. Lalu yang terakhir ini yaitu kekurangan dari SVM. Nah, SVM ini sulit dipakai dalam problem berskala besar. Dalam hal ini dimaksud dengan jumlah sampel yang diolah. Lalu SVM itu secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Dewasa ini SVM telah dimodifikasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan kelas lebih dari dua, antara lain strategi one versus rest of strategi tree struktur. Namun demikian, masing-masing strategi ini memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan penelitian dalam pengembangan SVM pada multi-class problem masih merupakan tema penelitian yang masih paling terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga Desviansyah Yoga. Terima kasih dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Wiro Agung. Sebelum itu, marilah kita menonton terlebih dahulu agar lebih memahami apa itu algoritma K-Neus-Nerborg atau KNN. Akan mendiskusikan salah satu algoritma penting dalam analisis klasifikasi, yaitu K-Nearest Neighbor atau KNN. Kerja dari algoritma ini sangatlah sederhana dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya, namun mampu menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tidak buruk. Secara umum, prediksi dalam analisis klasifikasi adalah dengan menentukan dugaan kelas atau kelompok dari suatu individu berdasarkan karakteristik yang dia miliki. Misalnya saja, berdasarkan informasi jenis pekerjaan, banyaknya tanggungan, besaran penghasilan per bulan, dan juga usia, sebuah bank ingin memprediksi apakah calon nasabah tertentu layak atau tidak diberikan pinjaman atau kredit. Atau, berdasarkan informasi selama studi di program sarjana seperti peringkat akreditasi universitas asal, skor TOEFL, IPK S1, dan juga usia, sebuah kampus ingin memprediksi apakah calon mahasiswa ini bisa menyelesaikan studi S2-nya dengan baik atau tidak. Untuk lebih memahami apa itu algoritma K-Neus-Nerborg atau KNN, kita akan langsung saja untuk pengertiannya sendiri, yaitu algoritma K-Neus-Nerborg merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi sebuah metode objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. K-Neus-Nerborg termasuk kelompok Intense Batch Learning. Maksudnya, data training disimpan sehingga klasifikasi untuk record baru yang belum diklasifikasi dapat ditemukan dengan membandingkan kemiripan yang paling banyak dalam data training. Algoritma K-Neus-Nerborg menggunakan metode supervised di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN, maksudnya hubungan pola data yang sudah ada dengan data yang baru. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training sample. Fast training KNN. Pada fast training, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari data pembelajaran. Fitur-fitur fast training yang sama dihitung untuk testing data klasifikasi belum diketahui. Jarak dari vektor yang baru ini termasuk seluruh vektor training sampel dihitung dan sejumlah K buah yang paling dekat diambil. Titik baru klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik tersebut. Nilai K yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data secara umum. Nilai yang K yang lebih kecil akan mengurangi efek noise pada klasifikasi. Klasifikasi yang digunakan pada KNN. Klasifikasi adalah proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data konsep.
bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi data terdiri dari dua langkah proses. Yang pertama, learning phase atau training. Yang kedua ada klasifikasi. Learning phase training merupakan algoritma klasifikasi dibuat menganalisis data training lalu dipresentasikan dalam bentuk rule klasifikasi yaitu kelas, prediktor, training dataset, dan data testing dataset. Yang kedua, klasifikasi merupakan proses di mana data test digunakan untuk memperkira akurasi dari rule klasifikasi. Proses klasifikasi didasarkan pada 4 komponen. Langkah-langkah untuk menghitung algoritma KNN. Yang pertama, menentukan parameter K. Parameter K ini merupakan jumlah tetangga terdekat pada algoritma KNN. Yang kedua, menghitung kuadrat jarak query instance. Jarak query instance ini merupakan masing-masing objek terhadap data sampel yang telah diberikan. Yang ketiga, kemudian mengurutkan ke dalam kelompok yang mempunyai exclude. Maksudnya, mengumpulkan kategori Y berdasarkan nilai K atau ambil data tetangga terdekat. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y klasifikasi neighborhood dengan menggunakan kategori neighborhood yang paling mayoritas, maka akan menghasilkan kelas data baru dalam kurung prediksi. Formulasi yang digunakan dalam algoritma KNN. Yang pertama, include distance. Merupakan jarak formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang 2 dimensi. Yang kedua, Hamming distance. Jarak Hamming adalah jarak mencari antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode biner. Yang ketiga, Manhattan distance. Manhattan distance atau taxi geometry adalah formula untuk mencari jarak D antara dua vektor P, Q pada ruangan dimensi N. Yang terakhir, Minkowski distance merupakan formula pengukuran antar dua titik pada ruang vektor normal yang merupakan hibridasi yang menetralisasi Eklund distance dan Manhattan distance. Itulah penjelasan dari algoritma KNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri Aji. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi utamanya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu KNN secara singkat. KNN ini merupakan algoritma paling sederhana di antara algoritma lainnya dalam hal memprediksikan suatu kelas pada suatu sampel. Untuk mengklasifikasikan suatu kelas, KNN bekerja berdasarkan jarak terdekat ketetanggaan antar objek dengan cara sebagai berikut. Menghitung jarak dari seluruh training vektor to test vektor, kemudian ambil nilai K yang paling dekat nilai vektornya, lalu hitung nilai rata-ratanya. Jika nilai K sama dengan 1, maka objek diasumsikan sebagai anggota kelas dari tetangga terdekatnya. Nilai K terbaik tergantung dari banyaknya data. Secara umum, semakin tinggi nilai K, maka akan mengurangi pengaruh noise pada proses klasifikasi. Nah, itu tadi penjabaran singkatnya. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan KNN dibanding dengan metode sebelumnya, yakni ANN dan juga SMV. Nah, untuk yang pertama adalah kekurangan dari KNN. Meskipun KNN merupakan metode yang paling populer, namun bukan berarti KNN tak memiliki kekurangan. KNN memiliki cukup banyak kekurangan, yaitu lambat saat prediksi. Ini mungkin kelemahan utama KNN. Untuk mengklasifikasikan sebuah instance X, KNN harus menghitung jarak antara X dengan semua instance lain dalam data test yang kita miliki. Dengan kata lain, kompleksitas waktu klasifikasi KNN berbanding lurus dengan jumlah instance latih. Jika data test yang kita miliki berukuran besar, proses ini bisa jadi sangat lambat. Kemudian ada
rentan terhadap perbedaan rentang variabel. Dalam perhitungan jarak antar instance, KNN menganggap semua variabel setara atau sama penting. Jika terdapat variabel P yang memiliki rentang jauh lebih besar dibanding variabel-variabel lainnya, maka perhitungan jarak akan didominasi oleh P. Nah, karena hal ini bisa mengecoh KNN sehingga KNN menganggap A tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya sangat besar dibanding rentang B. Kemudian ada rentan terhadap dimensionalitas yang tinggi. Berbagai permasalahan yang timbul dari tingginya dimensionalitas menimpa sebagian besar algoritma pembelajaran mesin. Dan KNN adalah salah satu algoritma yang paling rentan terhadap tingginya dimensionalitas. Hal ini karena semakin banyak dimensi, ruang yang bisa ditempati instance semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari suatu instance sebetulnya sama sekali tidak near. Dampak terburuknya adalah klasifikasi KNN bisa jadi sama dengan klasifikasi acak, saking jauhnya nearest neighbor yang ditemukan. Kemudian rentan terhadap variabel yang non-informatif. Meskipun kita telah menstandardisasi rentang variabel, KNN tidak dapat mengetahui variabel mana yang signifikan dalam klasifikasi dan mana yang tidak. Berikutnya, sensitif terhadap data pencilan. KNN ini bisa jadi sangat fleksibel jika K kecil. Fleksibilitas mengakibatkan KNN cenderung sensitif terhadap data pencilan, khususnya pencilan yang terletak di tengah-tengah kelas berbeda. Nah, kemudian ada tidak menangani nilai hilang atau missing point. Bagaimana coba menghitung jarak dalam ruang 3 dimensi jika salah satu dimensi hilang? Karenanya, sebelum menerapkan KNN kerap dilakukan imputasi untuk mengisi nilai-nilai hilang yang ada pada data tes. Kemudian ada sulit diinterpretasi. Algoritma KNN ini memang mudah dipahami, namun interpretasi terhadap hasil klasifikasi yang dilakukan KNN terbilang cukup sulit. Dalam KNN yang bisa kita interpretasikan dan hasil klasifikasinya cenderung terbatas. Instansi ini diklasifikasikan sebagai kelas X karena ia dekat dengan instansi kelas X lainnya. Bandingkan dengan klasifikasi pohon, di mana kita bisa dengan mudah membaca model klasifikasinya. Jika nilai variabel A kurang dari atau sama dengan 10, maka kelas X. Jika lebih dari 10, maka kelas Y. Kelebihan KNN itu tadi ya, kekurangan dari KNN. Nah, berikutnya ini adalah kelebihan dari KNN. Untuk kelebihan dari KNN ini saya cantumkan ada 3 poin. Yang pertama, ada mudah dipahami dan diimplementasikan. Sepertinya cukup jelas bahwa algoritma KNN ini mudah dipahami dan juga mudah diimplementasikan berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya. Untuk mengklasifikasikan instance X menggunakan KNN, kita cukup mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar instance. Menghitung jarak X dengan semua instance lainnya berdasarkan fungsi tersebut dan menentukan kelas X sebagai kelas yang paling banyak muncul dalam K instance terdekat. Berikutnya ada sangat nonlinear. KNN merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrik. Pembahasan mengenai model parametrik dan model non-parametrik bisa kita cari di jurnal-jurnal ya. Namun secara singkat, definisi model non-parametrik adalah model yang tidak mengasumsikan apa-apa mengenai distribusi instance di dalam data tes. Model non-parametrik biasanya lebih sulit diinterpretasikan. Namun salah satu kelebihannya adalah garis keputusan kelas yang dihasilkan model tersebut bisa sangat fleksibel dan non-linear. Berikutnya ada
asymptotically correct. Bayangkan bahwa database kita terdiri atas semua instance dalam populasi yang sedang kita cermati. Jika tidak ada noise di dalam database tersebut, maka KNN dengan K sama dengan 1 akan menghasilkan klasifikasi yang 100% akurat. Penjelasannya sebagai berikut. Misalkan kita ingin mengklasifikasikan instance X, kita cukup mencari satu instance yang paling dekat dari X. Instance ini dijamin memiliki kelas yang sama dengan X. Mengapa? Karena kalau tidak sama, pasti ada instance lain yang lebih dekat dari X dan memiliki kelas yang sama dengan X. Mengacu pada asumsi tersebut, kita memiliki semua instance dan tidak ada noise di dalam database. Sangat menakjubkan untuk sebuah algoritma yang sederhana.